Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang urgensi pendidikan multikultural dan hak asasi manusia bagi mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan multikultural dan hak asasi manusia yang diampu oleh Bapak Nanda William MPD. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya sendiri, Tansi Aprilia Rekalasdiana, beserta ketiga teman saya, yaitu ada Mega Ayu Mustika, Teguh Gugun Rianto, dan Anggun Kurniawati. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Teguh. Pengertian pendidikan multikultural. Secara terminologi, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Ainul yakin, pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan budaya yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Pendidikan multikultural adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah yang mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama, agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya. Tujuan pendidikan multikultural. Sutarno 2008 1/24. Tujuan pendidikan multikultural mencakup 8 aspek. Yang pertama, pengembangan literasi etnis dan budaya. Yang kedua, perkembangan pribadi. Yang ketiga, klarifikasi nilai dan sikap. Yang keempat, untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya. Yang kelima, untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan sikap dan keterampilan. Tujuan dari pendidikan multikultural menurut Sutarno tahun 2008, yang keenam adalah persamaan dan keunggulan pendidikan. Jadi tujuannya itu berkaitan dengan peningkatan pemahaman guru terhadap bagaimana keragaman budaya untuk membentuk gaya belajar, perilaku mengajar, dan keputusan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan keragaman budaya itu berpengaruh pada pola sikap beserta perilaku setiap individu. Sehingga guru harus mampu memahami siswa sebagai individu yang memiliki ciri unik dan memperhitungkan lingkungan fisik beserta sosial yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Tujuan yang ketujuh adalah memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Jadi, karena pendidikan multikultural ini memfasilitasi peserta didik untuk memiliki dan mengembangkan sikap, nilai, kebiasaan, dan keterampilan, sehingga mampu menjadi agen perubahan sosial yang memiliki komitmen tinggi dalam reformasi masyarakat untuk memberantas perbedaan atau disparatis baik dari etnis maupun rasial. Tujuan yang terakhir adalah memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. Yang selanjutnya ada urgensi pendidikan multikultural bagi mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Karena pada saat ini di Indonesia itu terdapat banyak kasus yang bertolak belakang atau bertentangan dengan pendidikan multikultural dan hak asasi manusia, maka sebagai mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar harus memahami urgensi atau pentingnya pendidikan multikultural dan hak asasi manusia dengan harapan agar nantinya guru dapat mampu menjadikan pendidikan multikultural dan hak asasi manusia sebagai sarana alternatif dalam pemecahan konflik. Kemudian peserta didik diharapkan tidak meninggalkan akar budayanya dan pendidikan multikultural sangat relevan digunakan untuk demokrasi yang ada seperti sekarang.
Urgensinya tersebut meliputi yang pertama sarana alternatif pemecahan konflik. Jadi, penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diakui dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat. Di perguruan tinggi, sebagai institusi pendidikan dapat mengembangkan kurikulum pendidikan multikultural dengan model masing-masing sesuai dengan otonomi pendidikan atau sekolahnya sendiri. Dengan begitu, diharapkan mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar dapat menjembatani perubahan pada terciptanya kondisi yang nyaman, damai, toleran dalam kehidupan masyarakat, dan tidak selalu muncul konflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan sara. Urgensi yang kedua adalah agar mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar mampu menjembatani peserta didik untuk tidak meninggalkan akar budaya. Karena pertemuan antar budaya di era globalisasi saat ini bisa menjadi ancaman yang serius bagi peserta didik. Sehingga untuk menyikapi realitas tersebut, peserta didik hendaknya diberikan pengetahuan yang beragam. Dan nantinya peserta didik akan memiliki kemampuan global seperti kebudayaan dan tidak akan kehilangan arah bahkan tidak melupakan asal kebudayaannya sendiri. Urgensi yang ketiga, karena pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum, maka menjadi sangat penting bagi mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar dalam memberikan sejumlah materi dan isi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan ukuran ataupun tingkatan tertentu. Urgensi yang keempat, agar peserta didik mampu menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. Maka, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar harus mampu memberikan contoh konsep yang relevan dengan multikulturalisme. Contohnya itu bisa dilakukan dengan mengajarkan demokrasi, mengajarkan keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesuku bangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, hak asasi manusia, ataupun hak budaya community yang lainnya yang penting relevan dengan multikulturalisme. Ya, baik, selanjutnya pengertian HAM atau hak asasi manusia. Pengertian HAM menurut Jan Matterson dalam ungkapannya itu human rights can be generally defined as the rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being, atau bisa diartikan hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara inherent melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Atau pendidikan HAM Human Rights Education ini secara sederhana dapat diartikan sebagai mendidik setiap individu untuk dapat memperjuangkan hak-haknya sekaligus untuk dapat menghargai hak-hak orang lain. Individu ini diharapkan untuk membangun suatu budaya hak asasi manusia dan peduli dengan pembangunan sosial, budaya, dan politik masyarakatnya. Kemudian, pendidikan hak asasi manusia secara umum ini adalah proses pembelajaran yang membina pengetahuan dan kesadaran akan hak asasi manusia agar seseorang dapat memperjuangkan haknya dan juga hak orang lain, sehingga diharapkan dapat membangun suatu budaya hak asasi manusia dan peduli dengan pembangunan sosial, budaya, dan politik masyarakatnya. Kemudian, dalam Universal Declaration of Human Rights, persamaan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran atau pendidikan ini dapat dijumpai pada pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan yang pertama, setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan itu harus gratis tidak-tidaknya untuk tingkat sekolah dasar dan pendidikan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan, pendidikan teknik dan kejuruan harus tersedia secara umum, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang berdasarkan kepantasan. Kemudian ayat kedua, pendidikan harus ditunjukkan ke arah pembangunan pribadi yang seluas-luasnya, serta
memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus mempertinggi saling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan perserikatan bangsa-bangsa dalam memelihara perdamaian. Kemudian selanjutnya tujuan pendidikan HAM atau hak asasi manusia. Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1984, dikatakan bahwa pengembangan dan pembinaan hak asasi manusia ditempuh dengan jalan pendidikan dan pengajaran. Dengan melalui pendidikan dan pengajaran ini, kemampuan peserta didik dalam memahami dan menghayati HAM dapat dikembangkan. Tujuan pendidikan HAM ini di sekolah diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan negara. Seluruh warga negara Indonesia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia berhak memperoleh perlindungan dari negara. Kewajiban negara ini adalah melindungi seluruh kepentingan rakyat. Di dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang didirikan oleh para pendiri negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Berdasarkan perdamaian abadi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Urgensi pendidikan hak asasi manusia bagi mahasiswa PGSD. Pada dunia pendidikan di Indonesia saat ini, sekolah yang mestinya menjadi tempat yang aman dan nyaman menjadikan takut pada anak. Hal ini terjadi karena sekolah dari tahun ke tahun terus terjadi beragam bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Penyebab munculnya beragam bentuk pelanggaran hak asasi manusia di sekolah. Yang pertama yaitu adanya kebijakan sekolah yang tak sesuai dengan nilai-nilai dasar prinsip hak asasi manusia. Misal, ada kebijakan sekolah yang diskriminatif terhadap anak penyandang disabilitas. Selanjutnya yaitu tenaga pendidik yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab. Semisal, ada tenaga pendidik yang tidak memahami teknik atau cara mendidik anak didik dengan baik dan benar. Yang selanjutnya yaitu anak didik yang bermasalah. Misal ada anak didik mempunyai masalah dari rumah, permasalahannya tersebut dibawa ke sekolah. Selanjutnya yaitu pola pembelajaran. Adanya pola pembelajaran yang masih menggunakan kekerasan atau kekerasan yang dianggap suatu yang ghalib atau umum. Yang terakhir yaitu adanya faktor eksternal berupa narkoba, pornografi, provokasi alumni sekolah atau biasa tawuran. Dampak pelanggaran HAM atau hak asasi manusia di sekolah bagi anak didik yang menjadi korban. Ada dampak fisik yaitu berupa kekerasan yang dialami anak didik yang dapat menimbulkan dampak buruk secara fisik, semisal cedera, memar, luka-luka, patah tulang, dan lain-lain. Dampak psikologis seperti trauma, merasa takut, tidak nyaman, dendam, turunnya rasa percaya diri, stres, menurunnya semangat belajar. Dalam jangka panjang, dampak psikologis ini berupa terlihatnya dari menurunnya prestasi anak dan adanya perubahan perilaku pada anak. Selanjutnya yaitu adanya dampak sosial. Anak didik yang mengalami tindak kekerasan di sekolah
Bila tidak ditangani dengan baik, dapat membuat si anak tidak mau bergaul atau mengucilkan diri, menutup diri, dan susah berkomunikasi dengan teman atau dengan gurunya. Sekolah karakter yang bertujuan untuk mengurangi beragam bentuk pelanggaran hak asasi manusia di sekolah. Jumlah lembaga pemerintah dan komisi negara berupaya mencarikan jalan keluarnya, yaitu dengan adanya sekolah karakter. Yang pertama ada sekolah toleran. Sekolah toleran yaitu mendorong pihak sekolah agar mampu menciptakan iklim atau suasana belajar yang penuh toleransi, saling menghargai, mampu menerima keberagaman, dan tidak diskriminatif. Sekolah sehat. Sekolah ini mengajak sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat, cara hidup yang sehat, dan mencintai kesehatan di semua aktivitas sekolah. Sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak menawarkan konsep sekolah yang mampu menjamin terpenuhnya hak-hak anak di sekolah. Yang keempat yaitu sekolah hijau. Sekolah hijau mengajak semua penghuni sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, hijau, dan bersih. Maka dari itu, pendidikan HAM sangat penting guna mengokohkan tujuan pendidikan nasional. Adapun dengan pendidikan hak asasi manusia dapat memberikan urgensi bagi mahasiswa PGSD, yaitu dapat memberikan pendidikan kepada peserta didik yang nantinya mereka akan membuat kebenaran dan berlaku adil kepada sesama manusia tanpa memandang agama, ras, suku, maupun budaya. Setelah mahasiswa mengenal sekolah-sekolah karakter, diharapkan nantinya dapat menerapkannya di sekolah dasar. Sekian presentasi dari kelompok 1, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.